bab asam dan basa. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah kesamaan antara lemon, minuman bersoda, dan cuka ya? Pada ketiga gambar tersebut memiliki kesamaan, yaitu ketiganya termasuk larutan asam. Nah, sahabat sains, masih banyak lagi larutan di sekitar kita yang bersifat asam. Sahabat sains, asam dan basa adalah sifat yang dimiliki larutan tergantung pada kandungan bahan kimia di dalamnya. Mari kita pelajari perbedaannya seperti pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel dapat diketahui ya, perbedaan dari asam dan basa berdasarkan sifat larutannya. Untuk yang pertama, yaitu rasa. Rasa dari asam yaitu tentu saja masam ya. Untuk basa rasanya pahit. Sementara pH dari asam antara 0 sampai 7, sedangkan basa pH-nya antara 8 sampai 14. Pada larutan asam, ketika mengenai kulit maka akan mengiritasi atau merusak kulit atau bersifat korosif. Sedangkan pada larutan basa ketika terkena kulit maka dia akan terasa licin. Ada juga beberapa yang merusak kulit. Untuk sifat daya hantar listriknya, baik larutan asam maupun basa dua-duanya dapat menghantarkan listrik. Pada larutan asam, ketika dia mengenai kertas lakmus maka akan berubah menjadi merah. Sedangkan pada larutan basa, jika mengenai kertas lakmus maka lakmus tersebut akan berubah menjadi warna biru. Nah, untuk reaksi asam, dia dapat bereaksi dengan logam dan basa untuk membentuk garam. Sedangkan pada basa, dia dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk garam. Nah, kita akan bahas satu persatu ya sahabat sains mengenai asam dan juga basa. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai asam. Sahabat sains, larutan yang bersifat asam biasanya memiliki rasa masam. Namun jangan sampai kalian mengecap suatu larutan di laboratorium untuk mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam. Nah, ada beberapa asam di laboratorium yang sangat berbahaya sehingga tidak boleh berkontak dengan kulit kita. Sifat bahaya asam disebut sebagai korosif. Korosif artinya menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit, mata, dan organ pernafasan. Contoh asam yang biasa terdapat di laboratorium IPA adalah asam klorida atau HCl, asam nitrat, dan asam sulfat atau H2SO4. Larutan asam-asam ini disebut asam kuat yang berbahaya dalam keadaan pekat. Walaupun sangat berbahaya, namun asam sulfat terus diproduksi untuk bahan kimia dalam aki mobil, pembuatan bahan tekstil, cat, kertas, plastik, pupuk, dan untuk mengekstraksi biji logam dan juga untuk menghasilkan microchip. Sedangkan larutan HCl sering digunakan untuk membersihkan logam. Ada beberapa larutan asam yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia sehingga aman untuk dikonsumsi. Di antaranya yaitu senyawa asam sitrat atau C6H8O8 yang terdapat pada lemon, kemudian ada asam karbonat atau H2CO3, kemudian ada asam fosfat dalam minuman bersoda serta asam asetat yang ada dalam cuka masak. Semua asam tersebut adalah asam lemah. Sahabat sains, beberapa minuman dan makanan biasanya juga mengandung asam lemah, misalnya asam laktat yang terdapat dalam yogurt, kemudian ada asam benzoat yang digunakan untuk mengawetkan minuman bersoda, jus, jelly, minuman kemasan, saus sambal, dan kecap. Selain terkandung dalam makanan dan minuman, asam juga terdapat dalam vitamin C, obat aspirin yaitu berupa asam salisilat atau C6H6O3. Yang selanjutnya yaitu mengenai basa. Sahabat sains, berbeda dari larutan asam yang mengandung unsur hidrogen berupa ion H+, maka unsur basa biasanya memiliki ion hidroksida atau OH-. Ion adalah atom atau senyawa yang memiliki muatan. Kalian akan mempelajari mengenai ion secara lebih dalam pada tingkat SMA nanti. Basa yang dapat larut dalam air disebut sebagai alkali. Beberapa basa kuat yang pekat sangat berbahaya jika digunakan tanpa sarung tangan karena dapat menyebabkan luka bakar. Nah, contohnya ada natrium hidroksida atau NaOH, kemudian ada kalium hidroksida atau KOH, ada juga magnesium hidroksida dan kalsium hidroksida. Pada skala laboratorium tingkat sekolah menengah, larutan asam maupun basa yang digunakan biasanya diencerkan terlebih dulu untuk meminimalisir potensi bahaya. Penggunaan natrium hidroksida sangat umum dalam pembuatan sabun dan deterjen, kemudian tekstil, plastik, serta pengolahan bahan bakar. Sedangkan magnesium hidroksida digunakan sebagai obat mah. Sementara kalsium hidroksida digunakan oleh petani untuk menetralkan tanah yang terlalu asam. Tanah yang terlalu asam mengandung sedikit sekali zat hara sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Nah, oleh karena itulah tanah itu perlu ditambahkan basa. Beberapa basa lemah yang sering digunakan adalah amonia atau NH3 atau NH4OH setelah dilarutkan dalam air ini. Nah, ini digunakan untuk pembuatan pupuk. Kemudian ada juga deterjen dan cairan pembersih penghilang noda. Sedangkan natrium karbonat atau Na2CO3 digunakan dalam proses produksi kaca serta pembuatan sabun cuci dan deterjen bubuk. Bubuk soda kue yang biasa kita gunakan untuk membuat kue juga terbuat dari senyawa basa, yaitu senyawa natrium hidrogen karbonat atau NaHCO3. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai pH dan indikator. Sahabat sains, untuk menentukan apakah suatu larutan asam atau basa, kita bisa mengukur menggunakan pH suatu larutan atau menggunakan indikator asam basa. Alat mengukur pH disebut sebagai pH meter.
pH meter bekerja dengan cara mengukur derajat keasaman melalui berapa banyak ion hidrogen dalam suatu larutan. Semakin banyak ion hidrogen dalam larutan, maka semakin rendah pH larutan tersebut. Pada suhu 25 derajat Celcius, ukuran pH dimulai dari skala 0 sampai 14, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Larutan kimia yang bersifat asam memiliki pH antara 0 sampai di bawah 7. Semakin rendah pH, semakin asam larutan tersebut. Kemudian, untuk larutan kimia yang pH-nya 7 bersifat netral atau tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Sedangkan larutan kimia yang bersifat basa memiliki pH yang lebih besar, yakni 7 sampai 14. Nah, pada gambar tersebut juga menunjukkan contoh-contoh bahan yang bersifat asam, netral, dan basa. Sahabat sains, sifat keasaman juga dapat diketahui dengan menggunakan berbagai indikator, walaupun hasilnya tidak akan seakurat menggunakan pH meter. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama bisa menggunakan kertas lakmus, yang kedua menggunakan pH universal, dan yang ketiga menggunakan indikator alami. Nah, kita bahas satu persatu yuk, perbedaannya apa aja. Sahabat sains, yang pertama akan kita bahas yaitu kertas lakmus. Nah, dengan menggunakan kertas lakmus, kita tidak dapat mengetahui pH larutan, namun hanya dapat mengidentifikasi apakah suatu larutan tersebut bersifat asam atau basa. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan warna yang terdapat pada kertas lakmus. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari dua warna, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus warna biru. Sahabat sains, kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dimasukkan ke dalam larutan basah. Kertas lakmus merah akan tetap merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan netral. Nah, sementara kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Sementara kertas lakmus biru akan tetap biru jika dimasukkan ke dalam larutan basah dan netral.